tutorial pada subbab yang baru yaitu mengenai protozoologi. Namun sebelum kita mulai tutorial, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Mungkin di sini aku juga izin off cam ya teman-teman karena sinyalku kurang baik di sini. Oke, jadi ya bentar. Oke, jadi untuk protozoa itu nantinya teman-teman akan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada darah, pencernaan, dan juga organ lain. Nah, untuk di darah sendiri, nanti itu ada yang darah diunggas, yaitu nanti darah unggas itu cirinya yang pasti adalah bisa dilihat dari bentukan eritrositnya. Nah, jika eritrositnya itu dia memiliki inti, maka dia adalah eritrosit unggas, sedangkan jika tidak memiliki inti, itu dia adalah eritrosit dari mamalia. Nah, untuk yang kita pelajari sendiri untuk darah pada pada tutorial kali ini itu adalah yang trypanosoma, karena dia termasuk yang mempunyai flagela, karena yang kita pelajari hari ini adalah yang memiliki flagela gitu pada protozoanya. Kemudian selanjutnya ada pencernaan. Nah, untuk pencernaan sendiri itu yang kita pelajarin ada 3 sebenarnya, yaitu ada Trichomonas, kemudian ada Giardia, dan juga Histomonas yang enggak ada di sini ya, belum dimasukkan di sini. Mungkin kakaknya kelupaan gitu. Nah, untuk organ lain yang aku maksud di sini dalam hal ini adalah saluran reproduksi, itu nanti ada dari genus Trichomonas. Jadi kalau Trichomonas kan di pencernaan. Nah, kalau Trichomonas itu ada di saluran reproduksi. Oh ya, tadi aku sampai lupa menjelaskan juga. Nah, kalau yang pada bab helmin sama bab arthropoda yang kemarin, itu kan dia masuknya ke metazoa ya teman-teman, atau yang dia itu memiliki banyak sel. Nah, untuk yang sekarang itu kita masuk ke protozoa, yaitu yang hanya memiliki 1 sel aja gitu. Nanti karena dia hanya punya 1 sel, berarti dia memiliki yang namanya nukleus gitu. Karena ya cuma 1 sel aja gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ke spesies yang pertama, yaitu ada Trypanosoma sp. Mungkin nanti yang perlu teman-teman perhatikan mungkin masih sama kayak info kemarin. Pokoknya jika ada penulisan utamanya adalah PCT, pokoknya yang ada huruf PCT itu biasanya selalu diikuti oleh huruf H. Jadi kalau yang di sini, kalau contohin aja kan klasifikasinya filmnya yaitu Sarcomastygopora. Ingat ya, setelah P itu harus diikutin H. Kemudian untuk subfilumnya teman-teman untuk yang kata sarko itu dihapus, jadi tinggal Mastygopora gitu. Jadi kalau filmnya Sarcomastygopora, subfilumnya Mastygopora, tinggal menghapus kata sarko. Kemudian untuk kelasnya itu gampangannya, kalau aku dulu ingat aja bahasa Inggrisnya kebun binatang yaitu zoo, terus ditambahin dari subfilumnya yaitu Mastygopora, dan ditambahin kata sida, jadinya zoo Mastygopora sida gitu ya. Kemudian untuk ordonya, karena dia kan punya organel yang namanya kinetoplas nih di sini bagian posteriornya, itu jadi dia ordonya termasuk Kinetoplastorida. Kemudian untuk subordonya
itu mulai sama kayak nama spesiesnya, tinggal di akhirannya itu ditambahin kata idae. Itu Trypanosoma tidae. Kemudian untuk genusnya itu dia pasti Trypanosoma, dan spesiesnya itu dia Trypanosoma evansi, cruzi, dan equipertum. Nah, untuk Trypanosoma cruzi itu mungkin dia termasuk dari Stercoraria, atau yang dia itu ke cara penularannya. Kalau yang lain kan melalui hisapan, jadi kayak lalat itu menghisap darah, misalnya menghisap darah mamalia atau menghisap darah hewan lah gampangnya. Kemudian akhirnya si stadium tripomastigot yang metasikliknya itu dia berpindah, yang dari yang awalnya di vektor berpindah ke mamalia. Tetapi khusus untuk Trypanosoma cruzi itu dia melalui fases dari vektor gitu. Jadi biasanya dari mamalia itu tertular karena memakan dari lalat, kemudian nanti itu kan ada bagian fesesnya itu akan masuk ke tubuh gitu. Intinya kayak gitu. Perbedaannya dari cara penularannya aja gitu. Kalau yang lain itu melalui hisapan, kalau Trypanosoma cruzi itu melalui feses dari vektor. Dalam hal ini itu berarti ya lalat. Berarti kalau lalat ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya lalat apa aja yang masih ya, ada tabanus, tomoksis, dan kawan-kawannya itu. Oke, mungkin untuk hostnya ya, karena teman-teman bisa melihatkan ya di sini, ini kan dia ini kan eritrositnya tidak memiliki inti. Ya udah pasti dia ini ada di sel darah dari mamalia. Nah, mamalianya itu bisa dari kuda, keledai, sapi, kambing, domba, anjing, atau babi, atau bisa ke mamalia yang lain. Termasuk salah satunya di sini mungkin yang tidak dimasukkan adalah manusia. Nah, kemudian untuk predileksinya, mungkin teman-teman bisa ingat-ingat juga, hampir semua protozoa darah itu habitatnya selalu ada yang di eritrosit. Aja selalu ada di eritrosit, baik itu eritrosit dari unggas maupun mamalia. Tapi khusus Trypanosoma itu dia adanya di luar dari eritrosit, yaitu pada plasma darahnya. Nah, di plasma darah ini dia tidak bisa mengalami perkembangbiakan gitu. Jadi dia ini ketika di plasma darah ya udah dalam bentuk stadium infektifnya gitu. Yang bisa melakukan perkembangbiakan itu nanti ada di cairan limfe dan juga cairan cerebrospinal yang ada di otak. Nah, kalau semisal berarti kan cairan cerebrospinal, cerebro kan ada di otak ya berarti. Nah, berarti dia di cairan cerebrospinal ini dia harus melewati dulu yang namanya sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, untuk stadiumnya itu adalah tripomastigot, tapi untuk stadium infektif pada mamalia itu adalah tripomastigot metasiklik. Ini ya, tripomastigot metasiklik. Kemudian untuk morfologinya mungkin teman-teman juga udah tahu, kemarin waktu praktikum juga udah tahu. Intinya dia bentukannya memanjang seperti daun seperti ini. Kemudian dia memiliki flagella, memiliki inti di sini, dan memiliki kinetoplas di sini. Memiliki kinetoplas. Dan untuk organel yang penting mungkin dari Trypanosoma nanti ini ada yang pertama pasti kinetoplas, kemudian ada flagella, dan ada nukleus. Nah, ya ini mungkin kemarin aku
salah bilang ya teman-teman. Kalau yang sebenarnya flagella ini itu ada di posisi anterior. Kemarin aku lupa lihat ini. Kalau flagella itu nanti letaknya ada di anterior, sedangkan nanti yang kinetoplas yang stadium efektifnya itu ada di posteriornya. Jadi mungkin untuk stadium dari trypanosoma itu kan umumnya dibagi menjadi 4. Cuman ada yang beberapa spesies dari trypanosoma itu yang tidak memiliki stadium lengkap. Semisal ada trypanosoma evansi gitu. Itu dia tidak memiliki stadium promastigot sama epimastigot. Jadi ketika udah di stadium mastigot itu dia langsung ke tripomastigot gitu. Nah untuk perbedaannya mungkin kemarin juga aku udah jelasin, intinya kalau pada amastigot ini adalah satu-satunya stadium yang tidak memiliki flagella. Teman-teman bisa melihat dia tidak memiliki flagella di anteriornya. Kemudian untuk letak kinetoplas dan nukleus itu dia berdekatan. Nih teman-teman bisa melihat kan dia berdekatan di sini antara kinetoplas dan nukleusnya kan dia berdekatan. Kemudian letak dari kinetoplas di sini, di sini ada di atas atau di depan dari nukleus di sini. Jadi letaknya itu ada di kinetoplasnya, ada di atasnya dari nukleus. Nah kemudian untuk bentuknya juga kalau amastigot itu kayak bulat seperti telur kayak gini. Nah kemudian untuk yang promastigot itu dia bentukannya dari promastigot di sini sampai ke tripomastigot itu dia bentukannya itu udah mulai kayak daun. Ini bentukannya daun memanjang. Nah, untuk cirinya untuk promastigot itu nukleus mungkin dari promastigot sampai tripomastigot ya. Nukleusnya di sini itu nukleusnya itu dia tetap ada di tengah. Yang membedakan adalah dari posisi kinetoplasnya. Nah, kalau pada promastigot itu kinetoplasnya agak di ujung anterior. Nih, agak di ujung anterior dari nukleusnya di sini. Nah, sedangkan kalau epimastigot itu dia kinetoplasnya di sini itu kan berdekatan sama nukleusnya, tetapi posisinya juga masih di depan dari nukleus. Tetapi ketika udah dia masuk ke stadium tripomastigot, itu dia kinetoplas di sini tuh dia turun ke bagian ujung di sini, ke bagian ujung dari posterior atau basal posteriornya gitu. Sama mungkin ini kemarin. Jadi ini kan yang mau jelasin juga. Ini kan yang namanya flagella ya teman-teman. Ini kan flagella. Kemudian ini kan bagian warna yang beda. Nah ini kan tubuhnya ya teman-teman. Jadi ini adalah tubuhnya. Nah di antara tubuh sama bagian flagellanya itu kan kayak ada selaput. Nah, ini kan kayak ada bagian selaput di sini. Nah ini adalah namanya undulating membran. Ini yang ditunjuk. Namanya undulating membran. Kemudian yang teman-teman juga harus pahami kalau di trypanosoma antara kinetoplas di sini sama ujung dari flagella itu dia selalu berdekatan. Pokoknya flagella itu dimulai dari bawahnya kinetoplas gitu atau dia beriringan gitu antara kinetoplas dan permulaan dari flagella. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Intinya dari di sini itu untuk siklus hidupnya dari hewan itu dia terinfeksi karena tergigit oleh lalat yang di dalam glandula salivanya itu dia
terdapat ini tripomastigot metasiklik. Nah, kemudian Trypanosoma ini dia masuk ke dalam tubuh inang, kemudian dia akan melakukan pembelahan ganda secara longitudinal di dalam, utamanya di dalam darah, limfa, dan juga nanti bisa menembus sawah darah otak hingga masuk ke dalam cairan cerebrospinal. Itu untuk mengalami yang namanya pembelahan diri atau perkembangbiakan gitu. Nah, cuman sebagai catatan di sini aku ingin beritahu ke teman-teman, untuk perkembangbiakan kalau di darah itu kan dia membelah diri ya teman-teman. Nah, membelah dirinya itu dia biasanya stadiumnya itu kan tripomastigot teman-teman. Nah, itu dia tetap menjadi bentuk tripomastigot. Cuman waktu dia di limfa atau di cerebrospinal itu dia kan dia melakukan pembelahan diri juga. Nah, itu biasanya dari yang tripomastigot itu biasanya akan membelah dulu menjadi amastigot, kemudian berkembang menjadi promastigot, epimastigot, dan baru nanti ke tripomastigot lagi gitu. Intinya melakukan pembelahannya seperti itu perkembangbiakannya. Nah, tapi khusus di darah biasanya itu dia hanya tripomastigot aja. Nah, kemudian ketika dia kan udah di sini ya, tidak dalam darah ya, stadium yang infeksinya itu tripomastigot. Nah, itu ketika nanti ada, kan lalat ya teman, ini kan ada lalat. Nah, ketika ada lalat, itu kebetulan lalat ini belum terinfeksi sama trypanosoma gitu. Nah, kemudian lalat ini menghisap ke mamalia yang terinfeksi trypanosoma gitu ya, menghisap darah. Nah, akhirnya trypanosoma ini akan masuk ke dalam tubuh dari lalatnya gitu, di dalam glandula salivanya. Dan nanti ketika udah masuk ke glandula saliva, dari trypanosoma ini dia akan turun ke dalam usus di sini. Ini midgut, berarti midgut kan usus tengah ya teman-teman. Itu nanti dari yang awalnya tripomastigot biasa menjadi yang namanya tripomastigot prosiklik. Nih, tripomastigot prosiklik. Nah, kemudian ketika udah menjadi tripomastigot prosiklik di dalam usus tengah atau midgut, kemudian ini akan di dalam perjalanan ke dalam glandula saliva itu dia akan biasanya berubah menjadi promastigot sama epimastigot di sini. Dalam jalannya berubah menjadi epimastigot. Kemudian epimastigot ini juga akan di dalam glandula saliva itu akan berubah lagi menjadi tripomastigot metasiklik di sini. Tripomastigot metasiklik di sini yang nantinya lalat ini akan menghisap darah mamalia kembali dan menularkan. Gitu terus berulang itu siklus hidupnya. Namanya juga siklus hidup berarti selalu berulang. Nah, kemudian selanjutnya ada Trichomonas fetus. Nah, sesuai namanya Trichomonas fetus berarti ada dua kata tri. Nah, yang satunya itu menunjukkan trinya adalah angka 3, berarti dia punya 3 flagella anterior. Nah, untuk klasifikasinya mungkin sampai ke kelasnya masih sama, yaitu filumnya Sarcomastigopora, subfilumnya Mastigopora, dan kelasnya Zoomastigoporacida. Ordonya di sini tuh udah mulai sama kayak penamaan dari spesiesnya, yaitu Trichomonadorida. Ini ada Trichomonadorida, kemudian nanti familinya itu pasti pakai kata idae di belakangnya, berarti Trichomonadidae. Nah, untuk genusnya mungkin kan mudah ya, mulai kalau family kan masih kata
tri aja ya, pakai satu. Nah, cuman kalau di genus itu trinya mulai dua, yaitu Trichomonas, kemudian spesiesnya Trichomonas fetus. Nah, untuk hostnya sendiri atau inangnya itu pada sapi, babi, dan kuda. Untuk predileksinya itu ada di saluran reproduksi. Kalau yang jantan itu nanti pada preputium, kalau yang betina itu pada vagina, endometrium, oviduct, gitu, dan juga cervix. Nah, untuk stadiumnya dia hanya ada satu, yaitu tropozoid. Itu yang ini, berarti kan udah tropozoid. Kemudian untuk morfologinya, teman-teman bisa melihat, itu dia, teman-teman bisa melihat, bentukannya kan kayak buah bir, sini. Oke. Kemudian ini flagella anteriornya, teman-teman bisa melihat ada 3. Kemudian ini nanti nukleusnya di sini. Kemudian ini flagella posteriornya itu sangat mendominasi. Nah, untuk axostyle di sini sebenarnya dia kalau yang bagus punya axostyle, cuman biasanya pendek seperti ini aja gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya ada di soal post-test gitu. Jadi untuk axostyle-nya itu dia sangat pendek. Jadi aku bisa katakan pada Trichomonas itu yang mendominasi adalah bagian flagella anterior, yaitu yang berjumlah 3, sama bentukan flagella posterior. Oke, mungkin aku lanjut. Lah, ini adalah bentukan skematisnya yang tadi. Dia punya 3 flagella anterior, kemudian ini flagella posterior di sini. Dia sangat panjang sampai nantinya akan menjadi flagella bebas. Kemudian ini aku bilang axostyle-nya itu dia sangat pendek. Dan masih dia, karena dia cuma sampai segini teman-teman untuk axostyle. Itu dia nanti melanjutkan menjadi namanya spina axostyle. Sama biasanya itu kalau yang benar-benar gambarannya bagus itu antara dari flagella posterior sama axostyle itu dia pasti persilangan seperti ini. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri nanti Trichomonas fetus ini berkembang biak dengan cara pembelahan ganda secara longitudinal dengan nanti membelah inti di sini. Jadi dia membelah inti, tetapi dia tidak membelah sitoplasmanya. Jadi yang membelah itu hanya intinya aja, nanti kayak menjadi intinya banyak gitu. Yang disebut sebagai pseudokista namanya. Bukan kista ya teman-teman, tapi pseudokista. Nah, kemudian flagella itu nanti akan dieksternalisasi ke nukleus yang membelah tadi. Misal ini nukleus ya. Kemudian dia membelah-membelah. Nah, nanti flagella ini akan dieksternalisasi ke nukleusnya gitu satu-satu gitu. Sehingga nanti akan menjadi stadium tropozoid seperti ini. Gitu. Nah, yang sudah aku bilang tadi kalau pada sapi jantan itu dia ini pada sapi jantan itu letaknya pada mukosa preputium, sedangkan kalau pada betina itu lokasinya ada di os cervix. Nah, di os cervix kan mungkin di sini agak rancu ya teman-teman, kok di os cervix. Nah, itu maksud os cervix di sini itu sebenarnya adalah dari saluran kelahiran. Mungkin nanti teman-teman ketika udah belajar reproduksi akan paham yang dimaksud os cervix itu yang mana. Jadi intinya os cervix kan tempat saluran kelahiran dari betina. Nah, di situ itu biasanya ada yang namanya vagina, kemudian cervix itu sendiri, kemudian nanti kalau lebih dalam ya ada endometrium sama oviduct. Nah, disitulah tempat atau habitat dari si Trichomonas ini, gitu.
Nah, nanti mungkin yang udah sesuai digambar di sini ya teman-teman. Nah, penularannya itu secara kawin. Jadi kayak kawin alami gitu. Penularannya itu secara kawin alami. Jadi semisal aku contohin aja, semisal sapi jantan di sini itu dia terinfeksi oleh namanya Trichomonas. Kemudian yang di sapi betina di sini itu dia tidak terinfeksi. Nah, ketika dia melakukan kawin alami, maka dia bisa berpindah gitu. Jadi yang awalnya Trichomonasnya itu hanya ada pada sapi jantan, bisa juga ada di sapi betina karena kawin alami tadi. Selain kawin alami, mungkin bisa juga uh, karena inseminasi buatan itu juga bisa, cuman resikonya dia lebih kecil untuk yang inseminasi buatan karena emang benar dari Trichomonas ini juga bisa bertahan di dalam sperma, cuman ya agak terlalu lama, gak sampai benar-benar lama gitu, karena kan biasanya ketika kan seminasi buatan ya biasanya itu semen yang digunakan adalah semen beku gitu, jadi nggak langsung dari pejantannya langsung diberikan, itu enggak, tapi pakai semen beku. Nah itu biasanya ya parasitnya udah ikut mati juga gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Selanjutnya ada Trichomonas kali ini. Mungkin untuk klasifikasinya sampai ke famili masih sama ya, itu filumnya Sarcomastigopora, subfilumnya Mastigopora, kemudian kelasnya Zoomastigoporacida, ordonya Trichomonadorida, familinya Trichomonadidae, genusnya Trichomonas, dan spesiesnya Trichomonas galine. Nah, untuk hostnya sendiri itu karena galine ya sesuai namanya, berarti dia pada unggas, itu bisa merpati, kalkun, dan ayam. Untuk predileksinya sendiri itu dia pada saluran pencernaan bagian atas dan bisa juga pada hepar. Nah, untuk stadiumnya itu juga masih sama, itu tropozoid. Nah, untuk bentukannya teman-teman bisa melihat, ini aku besarkan. Ya kan bentuknya kan masih sama ya kayak buah pir, tapi di sini teman-teman bisa melihat dia punya 4 flagella anterior karena Trichomonas, 1, 2, dan 3, ini 4. Ya, benar ya, 4. Kemudian di sini teman-teman pasti nggak bisa melihat flagella posteriornya karena ini kayak kecil banget. Nah, nanti seharusnya kalau ada itu ya cuman sampai sini aja. Mungkin nanti di soal post-test akan lebih jelas gitu. Seberapa besar dari flagella posterior ini kan lebih jelas. Kemudian ini kan asalnya dari tengah, teman-teman. Ini bukan flagella posterior ya, cuman ini adalah axon style yang bentukannya lebih lebar. Ini kan teman-teman bisa perbandingan aja ya. Ini sama ini kan dari ketebalannya aja udah beda. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini untuk bentukan skematisnya yang teman bisa melihat ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini yang sangat mendominasi adalah axon style-nya. Ini kemudian teman-teman bisa melihat di sini itu untuk posterior flagellanya hanya sampai sini aja. Nah, untuk siklus hidupnya untuk Trichomonas galine itu mungkin masih sama juga kayak Trichomonas. Intinya dia berkembang biaknya itu dengan cara pembelahan ganda longitudinal, nanti dengan cara membelah inti di sini. Pokoknya dia membelah inti menjadi banyak, kemudian nanti itu disebut sebagai pseudokista. Nah, ketika nanti kan dia kan misalnya ini intinya udah banyak, kemudian nanti flagella itu akan dieksternalisasi ke inti-inti yang membelah ini, sehingga nanti kan dia kan masih udah punya flagella sama inti satu-satu gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi yang namanya stadium tropozoid seperti ini gitu.
Nah, untuk penularannya sendiri, kalau pada Trichomonas ini, itu biasanya terjadi melalui kontak oral, karena kan mungkin teman-teman tadi udah tahu ya, untuk predileksinya itu ada di saluran pencernaan bagian atas. Berarti dia penularannya ya secara kontak oral. Itu biasanya terjadi ketika pemberian makan dari induk ke anak gitu. Biasanya kan dari induknya kan kayak dulang ke anaknya, kayak ngasih makan ke anaknya gitu kan, didulang. Mungkin teman-teman juga udah paham lah atau pernah melihat gitu. Nah, selanjutnya ini ada Giardia. Nah, untuk klasifikasinya mungkin sama sampai di kelasnya, yaitu filmnya Sarcomastigopora, kemudian sebelumnya Mastigopora, kelasnya Zoomastigoporacida, ordonya ini mulai berbeda, yaitu Diplomonadida, kemudian familinya Hexamitidae, kemudian genusnya Giardia dan spesiesnya Giardia lamblia atau Giardia intestinalis. Nah, untuk hostnya sendiri ini dia pada mamalia dan burung. Ini maksudnya nggak tahu aku manusia kenapa dimasukin ya. Nanti mungkin tak revisi. Karena kan manusia juga termasuk mamalia gitu. Nanti buat apa dimasukkan. Kemudian untuk predileksinya itu dia pada untuk yang usus halus itu nanti stadiumnya tropozoid. Nah, kalau yang kolon itu nanti stadiumnya kista. Jadi tropozoid itu ada di usus halus, kalau kista ada di kolon. Nah, untuk stadiumnya mungkin udah juga itu tropozoid dan kista yang utama, karena ada dua. Dan untuk morfologinya yang teman-teman bisa melihat bentukannya kan mungkin kalau teman-teman sering main layangan gitu ya, kemudian dikasih rumbai-rumbai gitu ya. Nah, ini bentukannya kan sama ya. Intinya bentukannya kan kayak layang-layang gitu. Nah, atau bisa juga dikatakan kayak ikan pari lah juga boleh. Nah, intinya dia di sini teman-teman bisa melihat dia punya 4 flagella. Dia punya 4 flagella mungkin ya. Di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus ini 5. Ini kan mungkin numpuk ya di sini agak numpuk 5, 6, 7, 8. Ini punya flagella. Kemudian di sini kalau ini kan stadium tropozoid kebetulan. Nah, dia ini memiliki 2 nukleus atau sepasang nukleus yang ibaratnya bentukannya ini kan kayak mata gitu. Nih, kemudian ini yang kayak bentuk mulutnya, ini adalah namanya parabasal body gitu. Ini namanya parabasal body. Oke, mungkin aku lanjut. Mungkin ini tropozoid mungkin nanti juga udah jelas, teman-teman bisa melihat kan bentukannya kayak layang-layang atau ikan pari. Intinya dia punya 4 pasang flagella, kemudian dia juga punya parabasal body yang bentukannya kayak mulutnya, kemudian juga punya 2 nukleus. Kemudian ini untuk bentukan kista itu mungkin nanti gini ya teman-teman, sulit sekali buat melihat dari stadium kista karena biasanya antara skematis sama preparator itu sangat berbeda jauh. Jadi biasanya bentukannya itu ya cuman bulat oval telur seperti ini, bentuknya oval telur. Kemudian untuk dindingnya tebal. Teman-teman bisa melihat dindingnya tebal. Nah, untuk ciri yang lain mungkin kalau secara skematis ya teman-teman, kalau pada kista itu dia memiliki 4 nukleus. Nih, teman-teman bisa melihat punya 4 nukleus. Kemudian untuk organnya kemarin aku bilang lupa. Ini adalah namanya fragment disk. Ini namanya fragment disk. Kemudian yang ini bentar aku aja.
Ini kan kayak dibagi menjadi dua ya teman-teman. Teman bisa melihat kan kayak dibagi menjadi dua. Bagian kiri dan bagian kanannya. Kemudian kan dihubungkan oleh yang namanya fragment disk sini. Dihubungkan oleh fragment disk. Nah, buat yang dibagi dua kanan dan kiri ini namanya adalah aksonem. Nih, namanya aksonem. Mungkin aku udah ngasih tau di lapangan kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa cek aja. Namanya adalah aksonem. Nah, mungkin di sini aku juga mau menjelaskan sebelum kita ke siklus-siklusnya. Dari bentukan ini kan teman-teman bisa melihat ya. Kalau yang kista itu kan dindingnya tebal nih teman-teman. Dindingnya tebal. Kalau di sini kan dia malah kayak nggak punya dinding. Nah ini hal ini mengapa? Karena nanti kan mungkin nanti ya di siklus itu aku juga jelaskan. Jadi gini, tropozoid kan ada di usus halus. Kemudian kista ada di kolon. Nah, jadi ketika tropozoid itu masuk ke dalam kolon, berarti kan dia berubah bentuk gitu, yang awalnya dari tropozoid menjadi kista. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Tapi untuk tropozoid itu enggak selalu semuanya menjadi kista. Ada yang tetap menjadi tropozoid aja gitu. Jadinya nanti di dalam siklus hidupnya tropozoid sama kista ini tetap bersama-sama dikeluarkan bersama fases gitu. Nah, yang di sini aku bilang tadi itu fungsinya dinding. Jadi karena tropozoid itu kan dia nggak memiliki dinding. Jadinya dia ini yang tropozoid itu dia tidak tahan gitu terhadap lingkungan gitu. Sedangkan kalau kista karena dia kan dindingnya tebal, jadinya dia dapat bertahan hidup di dalam lingkungannya gitu, sehingga dapat melakukan perkembangbiakan di luar dari hostnya atau di dalam lingkungan itu dia dapat berkembang biak itu karena dia punya dinding yang tebal. Ini teman-teman bisa bandingan aja gitu. Nah, mungkin untuk siklus hidupnya secara lengkap sini mungkin aku mau jelaskan. Jadi di sini mungkin dari sini aja ya. Ininya kista dan tropozoid itu akan bersama-sama keluar bersama dengan feses gitu ya. Kemudian yang aku udah bilang tadi, yang dapat bertahan hidup itu di dalam lingkungan hanya kista aja, yang dapat survive itu hanya kista aja. Sedangkan kalau yang tropozoid itu dia tidak bisa karena dia nggak memiliki hidup itu tadi. Nah, kemudian dari kista di sini itu dia akan mencemari dari makanan dan juga minuman. Teman-teman bisa lihat kista akan mencemari makanan dan minuman gitu. Nah, dan dari host atau inang itu dia terinfeksi karena dia memakan makanan atau minuman yang terdapat kista dari Giardia ini. Nah, di dalam usus nanti di sini di dalam usus halus dari kista itu akan mengalami yang namanya ekskistasi. Nih, akan mengalami ekskistasi, yaitu perubahan bentuk dari kista menjadi tropozoid di dalam usus halus. Jadi dari kista ini ada X itu adalah perubahan dari kista menjadi tropozoid. Nah, ketika nanti tropozoid ini udah masuk nih ke dalam kolon, itu dia akan mengalami perubahan lagi, yaitu enkistasi. Kalau tadi kan X, kalau sekarang enkistasi, yaitu perubahan bentuk dari tropozoid menjadi kista gitu. Dan begitu seterusnya sampai nanti di sini gitu. Oke, ini tuh, nah ini mungkin Histomonas meleagritis ini aku mau menyampaikan
tambahan aja. Mungkin kalau di Asus lain, mungkin yang aku tahu semua ya itu nggak di ini kecuali Mas Aldin kalau nggak salah. Kalau Mas Aldin itu tetap masukin Histomonas karena mungkin kalau aku sendiri ya mikirnya ya buat apa gitu kan, udah ada di kontrak itu kalau Histomonas dipelajarin juga walaupun nantinya nggak dikeluarkan di UPRA kan ya nggak masalah, tapi kan kalian nanti juga di UAS kan materinya semua, jadi kemungkinan ya Histomonas ya juga bakal keluar. Intinya mungkin di sini nggak apa, aku jelasin aja. Nah, untuk Histomonas meleagritis ini untuk klasifikasinya mungkin sama sampai di ordo, yaitu filumnya Sarcomastigopora, subfilumnya Mastigopora, kelasnya Zoomastigoporacida, ordonya Trichomonadorida, familinya ini mulai berbeda yaitu Mono, Cerco, Monadida ya, Monadide. Ingat ya, mulai agak susah. Yaitu ini ada Mono, Cerco, Monadide. Dan genusnya Histomonas dan spesiesnya Histomonas meleagritis. Nah, untuk hostnya sendiri itu dia pada unggas, utamanya pada kalkun dan ayam. Nah, habitatnya ini sama persis kayak Heterakis yang sebagai tempat dia hidup gitu. Itu sekum dan hepar, kemudian stadiumnya adalah tropozoid. Nah, kalau yang di sini tuh bukan tropozoid, cuman ini kan ada kalau nggak salah ini ada nanti di hepar, cuman bentukannya nggak jelas. Ini adalah stadium yang belum berflagela. Nah, gambarannya kalau secara skematis kayak gini gambarannya. Ini yang pada jaringan itu yang dia tidak berflagela, kemudian ada yang dia mulai amoeboid, itu dia mulai memiliki yang namanya flagela, cuman dia masih jadi pseudo gitu, belum yang penuh atau amoeboid. Kemudian nanti ada yang udah berflagela yang disebut sebagai tropozoidnya. Nah, mungkin gambarannya kalau buat protozoa ini itu hampir semuanya paling banyak yang bisa diamati itu dari hepar. Nah, itu yang ini. Nah, ini yang aku tunjuk. Ini adalah stadium yang belum memiliki flagela. Kemudian ada lagi ini mungkin masih sama juga. Intinya buat ya teman-teman buat membedakan antara mana yang sel hepar, mana yang istilahnya mana yang parasitnya atau histomonasnya itu bisa dilihat dari bentukan ini teman-teman. Ini adalah ada namanya bentukan inti atau nukleus dan ada anak intinya. Anak ininya itu yang seperti titik. Nah, ini buat konfirmasinya buat membedakan antara sel hepar dan juga dari parasitnya. Dan kalau ini adalah intinya, kemudian ini adalah dari anak intinya atau nukleolusnya. Nah, kemudian yang ini itu seharusnya udah masuk ke yang ini, udah masuk ke dalam yang udah berflagela karena di sini udah ada cabangan dari flagela walaupun kurang jelas. Tuh. Nanti aja tapi ini nggak dimasukkan kok. Nah, mungkin yang teman-teman perlu teman-teman tekankan adalah bagaimana siklus hidupnya gitu. Jadi untuk siklus hidupnya dari Histomonas itu akan sama persis kayak siklus hidupnya dari Heterakis. Mungkin perbedaannya adalah jadi kan dari Histomonas ini kan dia predileksinya ada di sekum. Kemudian Heterakis mungkin teman-teman juga udah belajar yang di Helmin kemarin itu kan dia cacing Heterakis kan juga ada predileksinya di sekum. Jadi dari si cacing Heterakis ini itu akan memakan dari Histomonas ini. Jadi cacing Heterakis akan memakan cacing Histomonas gitu. Nah, kemudian ketika dari cacing Heterakis ini
akan menetaskan telurnya, itu histomonas akan berpindah ke dalam telur dari heterakis. Nah, kemudian nanti ketika udah di dalam telur ya teman-teman, itu nanti siklus hidupnya sama persis kayak heterakis. Jadi nanti telur dari heterakis itu akan keluar bersama dengan feses, kemudian uh, dia akan berkembang menjadi larva L2 atau tetap menjadi telur. Nah, nanti ada juga dari telur cacing heterakis itu yang termakan oleh cacing tanah. Jangan bingung ya, termakan oleh cacing tanah. Sehingga nanti penularannya untuk ke host itu bisa karena dari host ini memakan cacing tanah atau memakan langsung larva L2-nya, itu sama-sama aja gitu. Nah, kemudian nanti dia akan dari mereka ini kan baik cacing tanah maupun dari larva L2 ini akan masukkan sama-sama ke misalnya dalam pencernaan. Nah, kemudian ya dia ini akan mengeluarkan dari telur gitu kan, akan mengeluarkan telur dari histomonasnya gitu. Sehingga nanti histomonasnya ketika udah keluar dari cacing tanah maupun dari larva L2 yang heterakis itu akan mengalami perkembangbiakan seperti ini, yaitu pertama non flagella, kemudian ada yang udah amoeboid sama tropozoid. Nah, nanti itu selain di sekum, dia itu biasanya akan migrasi juga gitu ke dalam hepar dan akan mengalami perkembangbiakan yang sama seperti ini gitu. Oke, mungkin sekian, mungkin sebentar. Mungkin mau nunjukin ini dulu ya. Oke. Bentar. Kemarin aku kelupaan ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini kan adalah nggak bisa notit ya. Oke, bisa. Oke, jadi ini adalah kan telur ya dari heterakis. Nah, nanti untuk histomonas itu dia ada di sini. Sekecil ini untuk bentukan dari histomonas itu. Kalau di sini mungkin yang ini. Oke. Nah, jadi nanti buat histomonas itu ya akan berpindah di dalam telur dari heterakis ini. Itu. Oke, semoga enggak. Kita mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kang Gur mau tanya, Kak. Mm-hmm. Yang tadi Trichomonas coetus itu kan predileksinya di saluran reproduksi. Nah, untuk yang di jantan itu di mana ya, Kak? Tadi putus-putus soalnya. Oh, oke. Kan semuanya intinya sama-sama di repro ya. Nah, kalau yang jantan itu di bentar. Mana? Ini ya. Nah, kalau jantan ini ada di mukosa dari preputium. Nah, selain di mukosa preputium ini biasanya dia juga bisa di spermanya gitu. Pokoknya sperma ini lebih tepatnya ke air maninya gitu. Nah, biasanya kan kalau di air mani itu dari jantan kan akan dibuat sebagai semen beku gitu ya teman-teman. Dibuat semen beku sehingga bisa juga ketika kita melakukan inseminasi buatan itu bisa tertular gitu dari si betinanya. Cuman kemungkinannya kecil karena mungkin nanti mungkin semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah
itu teman-teman akan belajar yang namanya Fistek Pro ya, fisiologi dan teknologi reproduksi. Itu akan belajar bagaimana pembuatan semen beku itu. Nanti mungkin dari situ teman-teman akan paham kenapa kok yang dari Trichomonas ini tidak dapat ditularkan ke hewan betina melalui semen beku. Itu makanya biasanya lebih banyak itu dikatakan di mukosa preputimnya untuk yang jantan. Nah, untuk yang betina biasanya itu ada di ini. Lokasinya itu di os cervix. Ini hanya untuk lokasinya aja kan di os cervix. Nah, teman-teman kan tahu kalau os cervix itu di sini misalnya os cervix kan ada di sini nah. Ada di sininya os cervix itu. Nah, maksudnya os cervix itu adalah ya bagian saluran reproduksi yang di sini. Masa ya di os kan yang nggak mungkin itu kan pasti dia ada di saluran. Mungkin kayak istilah kayak os cervix atau apa itu nanti akan lebih ditekankan di ilmu reproduksi gitu. Nanti semester 6 dan 7. Nah, intinya dia itu ada di os cervix itu berarti lebih tepatnya ada di kayak di vaginanya, kemudian di ovarium, kemudian di ovidaknya, endometrium gitu-gitu. Mungkin itu tadi Jihan ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi. Mas izin bertanya nggak? Oke, gimana Esa? Yang tadi undulating membran di trypanosoma itu gimana kak? Masih bingung kak? Letaknya itu gimana? Apa sih? Letaknya. Oke, mungkin nanti nggak hanya di trypanosoma ya mungkin ya. Di Trichomonas dan di Trichomonas kan mungkin masih ada ya. Oke, mungkin tak jelasin satu-satu. Nah, ini kan Esa bisa lihat ya. Ini kan tubuhnya nih, tubuhnya sendiri, misalnya tubuhnya Trypanosoma. Kemudian kan dia nanti keluar nih flagelanya di sini. Ya mungkin bentuknya nggak bakal gini juga sih sebenarnya. Nah, ini yang bagian yang keluar-keluar ini kan pasti kan ada selaput ya, Esa ya. Mungkin ini kelihatan aneh karena emangnya kelihatan gini karena sebenarnya gimana yang jelasnya ya? Dulu ya. Nah, yang bagian ini tuh sebenarnya juga keluar gitu loh. Maksudnya ini karena ada yang namanya selaput di sini. Kayak istilahnya ada kayak selaput yang namanya undulating membrane. Jadi antara flagella sama tubuhnya itu ada yang selaput yang namanya undulating membrane ini gitu. Kayak menyebut kayak apa ya? Misal usus itu kan ada kayak penggantungnya ya, ligamentumnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, antara yang penggantung ususnya sama antar ususnya itu kan ada kayak selaputnya. Nah, bentukannya kayak gitu. Kan kadang ya abstrak juga. Gitu. Apakah udah jelas, Esa? Oh iya jelas kak. Oh, berarti undulating membran itu seperti apa? Sirip gitu kak ya? Bisa dikatakan ya. Oke baik kak. Makasih paham. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke, bisa dilanjut ke proses.